Setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Kementerian Agama, menetapkan label halal baru yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang penetapan label halal. Sebelum kita beropini tentang keputusan itu, alangkah baiknya kita bahas tentang sejarah label sertifikasi halal di Indonesia. Sebelum teman-teman histori melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan info sejarah lainnya. Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November tahun 1976, semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280 mengenai ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur, yaitu adanya gambar babi serta tulisan, mengandung babi, yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah seperti pada gambar. Pada saat itu, pemilihan label haram dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal. Karena diduga hanya sebagian kecil produk yang mengandung unsur babi. Sehingga hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang jelas-jelas mengandung babi. Dalam rangka mempercepat publikasi, Menteri Kesehatan bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia, untuk membagikan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan. 10 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 12 Agustus tahun 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label, mengandung babi, akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan halal. Pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 42 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan, Depkes. Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes. Pada tahun 1988, masyarakat sempat dihebohkan dengan adanya kabar mengenai makanan mengandung babi yang banyak beredar di pasaran. Seorang peneliti dari Universitas Brawijaya melaporkan bahwa beberapa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat terindikasi mengandung bahan babi. Penelitian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, maupun toko kelontong. Sejumlah 34 jenis produk terindikasi mengandung sortening, lard, maupun gelatin. Sortening disebut juga margarin putih yang merupakan lemak padat plastis yang bisa berasal dari lemak babi dan biasanya digunakan dalam pembuatan kue. Lard adalah lemak atau minyak turunan babi, dan gelatin yang merupakan protein hewani hasil ekstraksi dari bagian tubuh babi. Laporan ini dimuat dalam buletin Canopy yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan UB dan sempat membuat kepanikan di masyarakat. Beredarnya isu tersebut menjadikan masyarakat khawatir dan sangat selektif dalam memilih produk. Daya beli konsumen menurun pada beberapa jenis produk makanan sehingga berimbas pada omset perusahaan. Peristiwa ini juga berdampak pada beberapa perusahaan makanan dan minuman seperti PT Food Specialties Indonesia, PT Trifabik, dan Biskuit Siongho.
Terdapat beberapa upaya untuk meredam kepanikan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, salah satunya yang dilakukan oleh tim dari Departemen Agama dan MUI. Secara demonstratif meminum susu di pabrik Denko Pasuruan. Beberapa perusahaan juga membuat sejumlah iklan yang menyatakan bahwa produk mereka aman dan halal, bahkan ada yang sampai mengeluarkan dana iklan sebesar 340 juta rupiah. Isu mengenai lemak babi ini berdampak pada stabilitas ekonomi. MUI merasa perlu untuk mengadakan pertemuan membahas permasalahan ini serta mencari solusi agar kondisi masyarakat kembali normal. Peristiwa ini menyadarkan masyarakat dan pemerintah tentang urgensi sertifikasi halal. Harus ada jaminan makanan halal di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Keberadaan makanan halal merupakan kebutuhan primer bagi umat Islam sehingga harus ada kebijakan negara yang mengaturnya. Pada saat itu keberadaan MUI yang merupakan organisasi non-pemerintah yang terdiri dari para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim melakukan musyawarah dan pendekatan dengan pemerintah dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat tentang beredarnya lemak babi pada tahun 1988, maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor 18.989, pada tanggal 6 Januari 1989, yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, 5 tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM. Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI diawali dengan penandatanganan piagam kerjasama pada tanggal 21 Juni tahun 1996, tentang pencantuman logo halal pada makanan. Depkes mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924 Tahun 1996, sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82 Tahun 1996. Pada awalnya, label halal diberikan berdasarkan keterangan sepihak dari perusahaan terkait komposisi bahan yang digunakan. Ketika perusahaan melaporkan bahwa produknya tidak mengandung bahan non-halal, maka perusahaan tersebut sudah bisa memakai label halal. Kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk menjamin kehalalan produk. Dengan dikeluarkannya SK Nomor 924 Tahun 1996, maka terjadi perubahan alur pencantuman label. Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Sedangkan regulasi pencantuman logo halal merupakan kewenangan dari BPOM RI dengan cara melampirkan sertifikat halal pada saat pengajuan. Pada tahun 2000, Dirjen POM telah berubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga labelisasi halal juga beralih ke BPOM. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999, tentang label dan iklan pangan, menerangkan tentang pemasangan label halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama. Label pangan merupakan keterangan yang berisi mengenai pangan dan bisa berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ditempelkan maupun dimasukkan pada kemasan. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001, dan Nomor 519 Tahun 2001,
yang menerangkan bahwa Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan sertifikasi halal. Sedangkan mengenai pemasangan logo halal pada kemasan, MUI bekerja sama dengan BPOM. Sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat untuk menjamin keberadaan produk halal, khususnya terhadap makanan, kosmetik, dan obat-obatan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi yang pada awalnya merupakan ranah kerja MUI melalui LPPOM, kemudian dialihkan kepada BPJPH yang merupakan lembaga resmi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama. Peralihan ini juga diikuti dengan beberapa perubahan alur sertifikasi serta pihak yang terlibat. Dalam proses sertifikasi, perlu adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengawasi peredaran produk sehingga mampu merealisasikan jaminan produk halal di Indonesia. Sekian video kali ini, jika ada yang salah dari penjelasan saya, silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.